Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi saya dalam kesempatan kali ini akan berbagi tutorial yang terkait dengan interaksi obat dengan menggunakan Drug Interaction Checker. Untuk Drug Interaction Checker yang akan kita coba gunakan yaitu drug.com. Seperti dapat dilihat oleh teman-teman, saya sudah menyediakan tabel yang berisi obat-obat yang berpotensi untuk berinteraksi jika diberikan secara bersama. Jadi, dalam tabel, teman-teman dapat melihat ada simvastatin dan ketoconazole, serta ada isoniazid dan paracetamol. Lalu, nanti kita bisa cek tingkatan signifikansi kliniknya berdasarkan drugs.com ya. Di bawah tabel, saya juga sudah memberikan sedikit catatan berkaitan dengan klasifikasi interaksi obat. Jadi, klasifikasi interaksi obat ini ada 4, yaitu mayor, moderate, minor, dan unknown. Mayor artinya kita baiknya menghindari kombinasi, karena resiko interaksi lebih besar daripada manfaatnya. Moderate artinya kita biasanya menghindari kombinasi dan digunakan pada kondisi khusus. Minor artinya resiko lebih minimal sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menghindari resiko interaksi. Dan di sini kita bisa mempertimbangkan untuk membuat rencana monitoring. Yang terakhir yaitu unknown atau tidak diketahui, artinya tidak ada informasi interaksi yang tersedia. Seperti itu ya teman-teman. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Dalam kesempatan kali ini, saya hanya berfokus ke tingkatan signifikansi klinik. Saya tidak akan membahas jenis interaksi, apakah interaksi farmaseutik, apakah interaksinya adalah farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Adapun untuk jenis-jenis interaksi yang tadi saya sebutkan akan saya share atau akan saya jelaskan dalam video yang lain. Nah, jadi kita bisa mulai praktekkan. Caranya sederhana ya teman-teman. Kita masuk ke Google seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan Yahoo misalnya. Kalau sudah, kita bisa ketikkan drugs.com seperti ini dan kita bisa enter, maka akan muncul seperti ini, Drug Interaction Checker ini. Jadi nanti kita bisa lakukan pencarian di dalam box ini ya, dan kita bisa tuliskan misalnya simvastatin. Nah, simvastatin sudah ada ya di sini. Kita bisa klik kalau sudah, dan kita masukkan obat selanjutnya yaitu ketoconazole. Nah, ini ya, ketoconazole. Jika sudah, kita bisa cek interaksinya. Jadi di sini ada check for interaction. Ini kita klik seperti ini dan akan muncul reportnya ya, report interaksi antara simvastatin dan ketoconazole. Jadi di sini dijelaskan interaksi antara ketoconazole dan simvastatin, tingkatan signifikansi kliniknya yaitu mayor. Artinya baiknya dihindari karena ternyata risikonya lebih besar bila dibandingkan dengan manfaatnya. Di sini dijelaskan bahwa penggunaan simvastatin bersama dengan ketoconazole ini tidak direkomendasikan. Kombinasi dari pengobatan ini kemungkinan akan meningkatkan level simvastatin di dalam darah secara signifikan. Peningkatan ini juga akan berpengaruh terhadap kerusakan liver dan mungkin saja bisa menyebabkan kondisi lain yang lebih serius yang biasa disebut sebagai rhabdomyolysis. Seperti itu ya teman-teman. Pada beberapa kasus, rhabdomyolysis dapat menyebabkan terjadinya
kerusakan ginjal dan bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi seperti ini ya penjelasannya teman-teman kalau kita ingin melihat interaksi antara ketoconazole dan simvastatin. Ya, lalu di sini juga ada sedikit penjelasan, misalnya interaksi yang lain ya. Ini kalau simvastatin dengan makanan misalnya. Dan nanti teman-teman bisa membaca interaksi yang terjadi antara simvastatin dan makanan. Di sini sudah dipaparkan juga ya, bahwa ternyata grapefruit juice ini juga dapat meningkatkan resiko ini ya, kerusakan liver di sini ya, sama ya, dan juga bisa menyebabkan rhabdomyolysis ya, karena ternyata grapefruit juice ini dapat meningkatkan level simvastatin di dalam darah secara signifikan ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita coba selanjutnya, yaitu isoniazid dan paracetamol. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan cek interaksi obatnya, ini bisa kita X. Ini juga bisa kita X. Kita coba dengan isoniazid. Ini ya teman-teman. Kita pilih. Lalu paracetamol atau acetaminophen seperti ini ya. Kita bisa pilih. Kalau sudah, kita bisa cek for interaction, maka akan ada reportnya. Interaksi antara acetaminophen dan isoniazid ini tingkatan signifikansi kliniknya yaitu moderate ya. Jadi penggunaan bersama acetaminophen dengan isoniazid ini akan kemungkinan ya bisa menyebabkan efek samping yang serius yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap liver kita ya. Jadi di sini diberikan penjelasan hubungi dokter ya segera seperti itu jika muncul gejala-gejala yang abnormal di dalam tubuh kita seperti itu ya. Jadi jenis interaksinya moderate. Di sini juga ditambahkan penjelasan ya. Misalnya isoniazid ini dengan makanan ternyata interaksinya moderate. Artinya makanan dapat menurunkan level isoniazid di dalam tubuh ya, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana solusinya. Nah, teman-teman sangat sederhana dan sangat mudah ya. Sekali lagi teman-teman perlu untuk melatih diri terus ya menggunakan drugs.com. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk komennya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.